Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Sekarang kita sampai pada pokok bahasan materi terakhir di semester 1 yaitu ikatan kimia. Apa yang dimaksud dengan ikatan kimia adalah ikatan antar atom-atom untuk membentuk struktur stabil. Apa itu struktur stabil? Adalah struktur seperti gas mulia, yaitu memiliki valensi 8 atau disebut dengan struktur oktet, atau valensi 2 disebut dengan struktur duplet. Nah, tapi pada umumnya adalah oktet. Struktur 2 atau duplet hanya berlaku kalau memiliki hanya satu kulit, yaitu kulit K. Kulit K kan memang maksimalnya 2. Tapi kalau kulitnya lebih dari 1, maka dia stabil kalau memenuhi struktur oktet. Nah, berarti inilah struktur atau valensi yang stabil, yaitu valensi 8, gas mulia. Selain gas mulia, berarti kan valensinya belum 8 ya, valensinya 1 sampai 7. Berarti dia belum stabil, yaitu kita sudah belajar SPU, ini adalah non-logam dan ini adalah logam. Nah, berarti baik logam atau non-logam, dia akan membentuk ikatan kimia supaya membentuk struktur stabil. Sehingga ikatan kimia itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ikatan antara logam dengan non-logam. Antara logam, ini adalah batas antara logam dengan non-logam. Logam dengan non-logam, ikatannya disebut dengan ikatan ion. Kemudian yang kedua adalah ikatan logam dengan logam, disebut dengan ikatan logam. Yang kemudian yang ketiga adalah ikatan unsur non-logam dengan unsur non-logam, antara non-logam dengan non-logam. Ikatannya disebut dengan ikatan kovalen. Nah, sebelum kita lanjut, ini adalah sistem periodik dari Henry Moseley, sistem periodik modern. Nah, dalam sistem periodik modern, meskipun sudah sempurna, tapi masih ada pengecualian, yaitu misalnya hidrogen, dia terletak di golongan 1A, tapi hidrogen adalah non-logam. Kemudian, berelium ini kan mestinya logam alkali tanah ya, tapi ternyata dia non-logam, sehingga nanti ikatannya adalah ikatan kovalen. Kemudian pengecualian yang ketiga adalah helium. Helium dia valensinya 2, tapi terletak di golongan 8. Jadi merupakan pengecualian. Nah, outline yang kita bahas dalam ikatan kimia itu yang pertama adalah struktur dot Lewis dan kecenderungan unsur untuk membentuk valensi stabil atau valensi 8. Kemudian kita belajar ikatan ion dan sifat-sifatnya, ikatan logam, ikatan kovalen. Kemudian kita juga belajar bentuk atau geometri molekul berdasarkan teori VSEPR. Dan yang terakhir adalah gaya antar molekul. Nah, kita mulai dengan bagaimana kecenderungan unsur untuk membentuk valensi stabil. Kita ambil contoh adalah unsur-unsur pada periode 3 dari natrium sampai argon. Ini adalah ke kanan ya, natrium, magnesium, aluminium, dan seterusnya. Kita ketahui inilah konfigurasi elektron dari Niels Bohr-nya, maka terlihat
Natrium valensinya 1, kemudian magnesium 2, dan seterusnya. Argon valensinya 8, maka dia sudah stabil. Nah, unsur yang lain kan valensinya belum 8, maka dia berusaha menstabilkan diri dengan cara, unsur-unsur melepaskan diri dengan cara melepas elektron. Berarti ini kaitannya dengan apa? Energi ionisasi. Atau menangkap elektron. Berarti kaitannya dengan afinitas elektron. Yang ketiga bisa dengan share elektron atau share atau pemakaian bersama. Pemakaian bersama pasangan elektron ikatan. Nah, kita mulai dari natrium. Natrium supaya jadi stabil, kita lihat stabil kan valensi 8 ya. Maka dia bisa dilakukan dengan melepas 1 elektron atau menangkap 7 elektron. Kira-kira lebih mudah mana? Melepas 1. Maka dia akan cenderung melepas 1 elektron. Sehingga menjadi Na+. Ini Na, konfigurasinya adalah 281. Kalau dia melepaskan 1 elektron, maka konfigurasinya menjadi 28. Nah, seperti gas mulia, berarti Na+ sudah stabil. Kemudian aluminium. Aluminium bisa menangkap 5 elektron atau melepas 3. Tentu saja lebih mudah melepas 3 elektron. Maka dia akan cenderung menjadi ion Al3+. Ini 283. Setelah melepaskan 3 elektron, maka konfigurasinya menjadi 28 seperti gas mulia. Lanjut. Kemudian kita loncat dulu silikon, fosfor. Untuk membentuk valensi 8, dia bisa lakukan dengan melepas 5 atau menangkap 3. Tentu saja lebih mudah menangkap 3 elektron. Sehingga menjadi P285 menangkap 3 elektron menjadi P, perhatikan, 3-. Pada saat menjadi ion fosfida atau 3-, maka konfigurasinya menjadi 288. Lihat, seperti gas mulia. Berarti udah stabil. Kemudian klor. Klor lebih mudah mana melepas 7 elektron supaya valensinya 8 atau menangkap 1 juga supaya valensinya 8. Tentu saja lebih mudah menangkap 1. Maka yang dilakukan klor adalah menangkap 1 elektron. Sehingga klor tadinya 287, untuk membentuk valensi 8 dia cukup menangkap 1 elektron sehingga menjadi Cl-, menjadi 288. Sudah stabil. Bagaimana dengan argon? Loh, argon sudah valensi 8, maka dia tidak perlu menangkap, melepas, atau meminjam elektron karena sudah stabil gas mulia. Sekarang bagaimana dengan silikon? Untuk membentuk valensi 8, dia bisa melepas 4, maka menjadi 28, atau menangkap 4, menjadi 288. Nah, untuk melepas atau menangkap 4, itu memerlukan energi yang besar. Maka untuk silikon, itu dia cenderung meminjam elektron. Tentu saja meminjam 4 elektron supaya menjadi 8. Nah, di sini nanti terbentuk ikatan kovalen. Jadi, nah sekarang unsur-unsur yang cenderung melepas elektron adalah unsur-unsur yang valensinya valensi 1 sampai dengan 3 itu cenderung melepas elektron dan menjadi ion positif, metal X+.
X-nya adalah sejumlah elektron yang dilepas. Jadi kalau misalnya Mg melepas 2, maka Mg2+. Al melepas 3, maka Al3+. Nah, unsur-unsur yang cenderung melepas elektron itu disebut dengan unsur logam. Sekarang, unsur-unsur berarti unsur valensi 4, 5, 6, dan 7, yaitu unsur-unsur yang cenderung menangkap elektron, atau menjadi ion negatif, Yx-, maka disebut dengan unsur non-logam. Bisa dipahami ya? Jadi, unsur logam adalah yang valensinya 1 sampai 3, kemudian yang valensinya 4, 5, dan 4, 5, 6, 7 itu adalah unsur non-logam dan dia cenderung menangkap elektron atau memakai bersama pasangan elektron ikatan atau disebut dengan ikatan kovalen. Nah, ya, jadi unsur logam membentuk ion positif atau kation. Kemudian unsur non-logam cenderung membentuk ion negatif atau anion. Nah, untuk unsur non-logam yang bervalensi 4 sampai dengan 7, cara membentuk struktur stabil bisa dengan menangkap elektron membentuk ion negatif atau melakukan sharing elektron, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron ikatan atau dikenal dengan pasangan elektron ikatan, PI. Sekarang, berarti yang membentuk ikatan kimia itu adalah elektron valensi. Elektron valensi unsurlah yang menentukan ikatan kimia. Bagaimana elektron yang lebih dalam itu tidak berpengaruh. Nah, oleh Lewis, elektron-elektron yang menentukan ikatan kimia, yaitu elektron valensi, itu digambarkan dengan dot elektron atau titik. Jadi kalau misalnya natrium valensinya 1, maka nah ini adalah lambang dari valensi natrium. Kemudian Mg valensinya 2. Natrium, ini magnesium. Perhatikan cara membuat struktur Lewisnya atau dot Lewisnya, kemudian aluminium. Jadi mengikuti aturan elektron tidak akan berpasangan sebelum orbitalnya terisi. Ini kan sebetulnya satu orbital ya. Ini, nah. Kemudian silikon 4, kemudian fosfor 5, kemudian belerang. Jadi isi dulu, kemudian nah baru sisanya berpasangan. Berarti kalau klor 1, 2, 3, 4, nah 5, 6, 7. Argon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah jadi elektron valensi itu digambarkan dengan titik atau dot oleh Lewis. Dan elektron valensi inilah yang menentukan ikatan kimia. Dengan cara dilepas, atau dia menangkap, atau meminjam. Yang pertama adalah ikatan ion, atau disebut dengan ikatan elektrovalen. Yaitu tadi antara logam dengan non-logam. Terjadi karena daya tarik elektrostatik muatan listrik yang berlawanan, yaitu antara ion positif dari logam dan ion negatif dari non-logam. Sebagai contoh,
Tuliskan proses pembentukan ikatan ion dan tentukan rumus senyawa yang terjadi. Misalnya kita ambil contoh Na dengan Cl ya. Na itu nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 281. Maka dia cenderung melepas satu elektron supaya stabil, sehingga menjadi Na plus elektron. Nah, pada saat menjadi Na+, pada saat setelah melepas elektron, maka konfigurasinya menjadi seperti gas mulia 28. Kemudian klor 17 berarti 287. Supaya jadi 8, dia cenderung menangkap satu elektron. Maka berubah menjadi Cl-. Setelah menangkap satu, maka 287 menjadi 288. Nah, elektron yang dilepas harus sama dengan yang ditangkap. Nah, karena yang dilepas natrium langsung ditangkap klor, maka habis elektronnya. Sehingga natrium kalau bertemu klor langsung menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Na plus Cl. Nah, setelah terbentuk ion Na+ dan Cl- karena muatannya berlawanan, mereka tarik-menarik langsung membentuk senyawa ion NaCl. Contoh lain misalnya aluminium nomor 4 ya. Oke. Aluminium 283. Maka supaya stabil dia akan melepas 3 elektron menjadi Al3+. Nah, lihat kalau melepas elektron di sebelah kanan tanda panah, kalau menangkap di sebelah kiri tanda panah. Maka setelah melepas 3 elektron, ion Al3+ konfigurasi elektronnya menjadi seperti gas mulia 28 karena yang 3 udah dilepas. Kemudian bagaimana oksigennya? Oksigen 8 berarti konfigurasinya adalah 26, valensinya 6. Supaya 8 maka dia menangkap 2 elektron. Nah, kalau menangkap letaknya di sebelah kiri tanda panah. Menjadi O2-. Perhatikan ya, O2-, kamu juga boleh ditulisnya dengan O-2 sama. P3- sama dengan P-3. Tapi kalau Fe2+, maka kamu tulis Fe2+, tidak Fe++. Begitu, bisa dipahami ya? Kemudian, pada saat setelah oksigen menangkap 2 elektron, maka konfigurasinya menjadi 28, seperti gas mulia kan? Nah, sekarang kita perhatikan. Elektron yang dilepas 3, yang ditangkap cuma 2, berarti ada kelebihan elektron. Itu tidak boleh terjadi, karena tidak ada elektron bebas di alam. Sehingga ini harus dikali silang, atas kali 2, bawah kali 3. Sehingga menjadi 2Al 3+ 6 elektron. Kemudian oksigennya 3O plus dikalikan 3, 6 elektron menjadi 3O2-. Perhatikan elektron yang dilepas sama dengan ditangkap sehingga tidak ada lagi elektron. Sehingga 2Al plus 3O menjadi, perhatikan, terbentuk 2Al3+ dan 3O2-. Secara matematik berarti muatannya sama dengan 0. 2 kali 3+ kan 6+. 3 kali 2- 6-. Nah, terbentuk ion positif dan negatif, mereka saling tarik-menarik, maka terbentuk senyawa. Perhatikan rumusnya, Al-nya 2, O-nya 3. Bisa dipahami ya? Atau kita ambil satu contoh soal lagi, nanti kamu bisa mengerjakan soal-soalnya yang lain. Contoh lain misalnya K dengan O.
K itu golongan 1A, maka valensinya 1, maka dia cenderung melepaskan 1 elektron. Menjadi K+. Kemudian oksigen valensinya 6, maka dia cenderung menangkap 2 elektron sehingga menjadi O2-. Nah, elektron yang dilepas harus sama dengan yang ditangkap. Kan ini kan belum sama. Maka atas kali 2, bawah kali 1. Tulis lagi di sini. 2K menjadi 2K plus 2 elektron. Kemudian O-nya kan nggak dikalikan atau kali 1. Plus 2 elektron menjadi O2-. Lihat, elektron yang dilepas langsung ditangkap, tidak ada lagi elektron. Sehingga 2K plus O menjadi, lihat, 2K plus dengan O2- menjadi K-nya 2. Lihat cara nulisnya agak ke bawah dan 2-nya lebih kecil. K2O. Nah, begitu cara menentukan rumus dari senyawa ion. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, inilah struktur dari senyawa ion, yaitu ikatan antara ion positif dan ion negatif. Sehingga partikel terkecil dari senyawa ion itu bukan molekul atau atom, tapi partikel terkecil dari ikatan ion, dari senyawa ion adalah ion positif dan ion negatif. Mereka saling berikatan secara kuat. Nah, karena ikatannya kuat, maka dia memiliki sifat-sifat antara lain adalah keras tapi rapuh. Kalau diketok dia hancur. Kenapa? Karena kalau diketok bisa jadi ion yang sama menjadi berdekatan sehingga tolak-menolak, akhirnya dia menjadi rapuh. Kemudian titik leleh dan titik didihnya tinggi. Karena ikatannya itu kuat, maka titik lelehnya tinggi. Kemudian dia larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar adalah air. Misalnya kita bisa melarutkan garam dapur dengan mudah karena air adalah pelarut polar. Kemudian dalam bentuk padatannya, dia tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk lelehannya atau larutannya dalam air, dia dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan konduktor. Tapi ingat ya, dalam bentuk padatannya dia tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya, yang kedua adalah ikatan logam. Apa yang dimaksud dengan ikatan logam? Adalah ikatan antar atom-atom logam. Kenapa terjadi ikatan logam? Karena ada gaya tarik-menarik elektron yang terdelokalisasi dengan ion positif dari logam. Nah, contohnya misalnya, ini misalnya contoh logamnya natrium. Nah, si natrium kan konfigurasinya 281. Dia cenderung melepaskan 1 elektron. Nah, karena dia cenderung melepaskan elektron valensi, maka elektron valensi natrium itu dia bebas bergerak kemana dia mau. Bebas bergerak. Atau dikatakan elektron yang terdelokalisasi. Bebas bergerak. Nah, justru karena elektron dari logam itu bebas bergerak, maka dia bersifat konduktor atau bisa mengantarkan baik panas ataupun listrik. Karena elektron valensinya bebas bergerak. Kemudian makin banyak elektron valensi, makin tinggi titik didihnya. Kita ketahui titik didih natrium itu titik lelehnya ya. Titik leleh itu sebanding dengan titik didih. Jadi kalau titik didihnya tinggi, titik lelehnya juga tinggi. Titik leleh natrium itu 98 derajat Celcius. Kemudian kalau ini magnesium 282. Berarti yang membentuk ikatan logam adalah 2 elektron. Karena yang membentuk ikatan logam 2 elektron, ikatan logamnya lebih kuat.
Karena lebih kuat, maka titik lelehnya lebih tinggi. Titik lelehnya sekitar 650 derajat Celcius. Jadi, makin banyak elektron valensi, makin kuat ikatan logamnya. Sehingga titik lelehnya juga semakin tinggi. Kemudian dia bisa berkilau jika kena cahaya. Jadi kalau logam itu kan mengkilat ya. Kalau non-logam itu tidak mengkilat. Kemudian logam juga dapat ditempa atau malleable. Misalnya dalam proses pembuatan pisau, kan digetok, tambah tipis. Nah, itulah yang disebut dengan malleable. Kemudian juga dapat ditarik. Contohnya pada pembuatan kabel tembaga. Tembaga itu bisa ditarik. Nah, ditarik tidak putus, tapi kalau non-logam nggak bisa ditarik. Nah, itulah. Kemudian, inilah titik leleh dari logam-logam terlihat di sini. Misalnya tadi ya, natrium. Ini natrium, ini titik lelehnya sekitar 98 derajat Celcius. Kemudian magnesium 600, sekitar 650 derajat Celcius. Aluminium 660 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat titik leleh dari logam B itu sangat tinggi. Rata-rata di atas 1000 derajat, kecuali seng. Seng itu titik lelehnya cuma 419 derajat Celcius. Kenapa titik leleh logam transisi, titik lelehnya lebih tinggi? Karena yang membentuk ikatan logam bukan hanya elektron valensi atau Ns, tapi juga elektron pada N-1D. Nah, karena elektron pada subkulit D juga ikut membentuk ikatan logam, maka logam-logam transisi ikatan logamnya lebih kuat. Akibatnya apa? Titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Contohnya, di sini skandium, berarti yang membentuk ikatan logam ada 3, yaitu 4s2 3d1. Dia meleleh pada 1539. Kemudian besi meleleh pada 1535 dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan alloy. Apa itu alloy? Adalah campuran homogen beberapa jenis logam. Campuran homogen, kita sudah belajar waktu pengenalan kimia. Campuran homogen kan nama lainnya adalah larutan. Berarti alloy adalah suatu larutan padat. Larutan yang berbentuk padat. Nah, inilah contohnya, misalnya stainless steel atau baja tahan karat. Itu adalah campuran dari besi, nikel, dan kobalt. Kemudian kita mengenal kuningan. Adalah campuran tembaga dengan seng. Tidak kelihatan lagi mana tembaga, mana sengnya. Jadi kalau tembaga warnanya merah, seng putih, setelah jadi dicampur, terbentuk alloy namanya kuningan, maka warnanya kuning. Dan sifatnya menjadi lebih kuat dari tembaga. Tembaga kan lentur ya, makanya dia digunakan untuk kabel listrik. Kemudian seng lebih keras. Nah, dengan ditambahkan seng, maka sifat dari tembaga yang tadinya lentur menjadi lebih keras. Contoh lain pada stainless steel, besi kan mudah berkarat. Nah, tapi setelah ditambahkan nikel dan kobalt, maka dia menjadi besi tahan karat atau disebut dengan stainless steel, misalnya sendok makan atau peralatan dapur, itu kan dari stainless steel, bukan dari besi murni. Sehingga dia lebih, tampilannya juga lebih bagus, kemudian juga dia tidak bisa berkarat. Nah, demikian jadi alloy itu dibentuk oleh manusia untuk memperbaiki sifat logam atau untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih menguntungkan. Nah, di sini contohnya adalah kuningan ya. Tadinya tembaga itu lentur, jadi kalau digetok itu dia akan bergeser. Inilah yang disebut dengan malleable.
dapat diketok sehingga menjadi tipis, menipis, dan seterusnya. Nah, tapi dengan adanya campuran alloy logam lain, maka menjadi lebih keras sehingga kalau dia diberi tekanan, maka dia lebih kuat. Begitu. Jadi, untuk alloy didapatkan sifat yang lebih menguntungkan.